Shalom kekasih Tuhan, kita akan mulai ya. Malam hari ini Pastor Doni Hermawanto yang akan bawakan firman Tuhan bagi kita semua dengan topik eksposisi Maleakhi 2. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Juni. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan, khususnya kepada Pastor Doni yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kami. Panjang hari ini kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, dan malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa, Engkau urapi hamba-Mu Pastor Doni yang akan menyampaikan firman Tuhan, eksposisi kitab Maleakhi pasal yang kedua. Tuhan tolong, Tuhan memberkati urapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi berkat, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi akan setiap alat yang kami pakai, telepon, yang kami pakai, laptop yang kami pakai, untuk media yang kami pergunakan ya Tuhan, Zoom ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga kebenaran firman Tuhan malam hari ini dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pastor Amin. Juni. Untuk hambanya Pastor Doni Hermawanto, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, shalom. Selamat malam. Malam Pak. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita ketemu di dalam perjumpaan persekutuan kita melalui Zoom. Tetapi kita tidak, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu kita mau belajar bersama-sama, kita mau banyak melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya berkesempatan di dalam tema sesuai dengan apanya jadwalnya adalah di dalam Maleakhi pasal yang kedua. Ya, kalau kita banyak mendengar kitab Maleakhi, selalu paling simpel adalah di dalam Maleakhi tentang masalah perpuluhan. Ya, tetapi pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bagaimana kita sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama, dan kita membedah bersama-sama di dalam kitab Maleakhi yang pasal yang kedua ini. Dan kita percaya dan perlu kita pemahaman sedikit bahwa Maleakhi adalah salah satu nabi kecil di dalam pengelompokan di dalam kitab para nabi. Ada nabi besar dan ada nabi kecil. Dan salah satunya nabi kecil ini adalah Maleakhi. Bahkan Maleakhi ditempatkan di paling belakang daripada teks di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan untuk kita masuk ke lebih dalam, kita bisa memahami, kalau kita belajar tentang kitab para nabi, mau tidak mau kita juga harus bagaimana mengetahui, memahami, dan melihat kondisi sejarah pada waktu itu. Kondisinya bagaimana kitab Maleakhi dan tujuannya, dan kepada siapa kitab Maleakhi ini ditulis. Kita ketahui bahwa kitab Maleakhi ini adalah setidaknya sejaman dengan zamannya Esra dan Nehemia. Peristiwanya adalah para orang Israel sudah kembali di dalam proses pembuangan yang kurang lebih sekitar 70 tahun. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana kita boleh melihat kondisional ya, orang-orang yang sudah mengalami
pembuangan dan sekarang kembali ke daerahnya ke Yerusalem, dan peristiwanya itu adalah bagaimana tembok Yerusalem sudah dibangun, dan yang kedua adalah Bait Allah juga sudah dibangun. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam Malaki pasal yang kedua ini sebetulnya sangat kontras sekali dengan kondisi fisik, ya, kondisi fisik. Dan kita boleh belajar, coba kita buka di dalam Malaki pasal yang apa? Pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama, yaitu khususnya di ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan gini, maka sekarang hai para imam, perintah ini untuk kamu, jika kamu tidak mau mendengar dan tidak memperhatikan untuk memuliakan namaku, firman Tuhan semesta alam, aku akan mengirimkan kutuk ke atasmu dan mengutuki berkat-berkatmu. Ya, aku akan mengutuki mereka karena kamu tidak memperhatikannya. Lihatlah, aku akan menghardik keturunanmu dan menaburkan sampah pada mukamu, sisa-sisa perayaanmu yang kudus, dan orang yang membawa kamu pergi bersamanya, maka kamu akan mengetahui bahwa aku telah mengirim perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi dapat diteguhkan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Kalau kita membaca sangat sederhana sekali ini, bahwa di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ini secara keseluruhan nanti kita boleh melihat Allah itu mengecam, Allah menegur, bahkan Allah bisa membalikkan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya adalah orang-orang Lewi, ya, orang Lewi, pemimpin agama pada waktu itu. Nah, di sini jelas sekali. Dan kalau kita boleh memahami sebetulnya hal seperti ini tidak terjadi. Ya, kalau kita boleh melihat latar belakang di dalam penulisan kitab Maleakhi ini, seharusnya hal ini bertolak belakang. Karena kenapa? Ketika bangsa Israel itu secara manusiawi, ketika mereka dibuang ke dalam pembuangan, meskipun dalam satu sisi itu kita ketahui bahwa itu adalah hukuman daripada Tuhan. Tetapi yang namanya orang hukuman, orang yang mengalami dalam tanda kutip itu dikutuk oleh Tuhan, mendapat sesuatu yang tidak enak daripada Tuhan. Seharusnya mereka ini membangun kualitas hidupnya dengan baik. Ya. Membangun dirinya kedekatan Tuhan dengan apa? Dengan baik. Karena itu kondisinya adalah kondisi negatif, kondisi minus, kondisi yang tidak mengenakan. Itu natur daripada manusia yang orang beragama. Natur manusia orang beragama secara normal itu kalau dia mengetahui, kalau dia memahami bahwa dia dihukum Tuhan, ketika hidupnya itu tidak enak, dia pasti akan mencari Sang Pencipta itu, mencari Tuhannya itu. Apalagi berbicara masalah tokoh-tokoh agama, dan salah satunya adalah para imam ini juga mengalami pembuangan, semuanya sama. Ya. Yang dulunya bisa beribadah dengan baik, yang dulunya bisa menikmati bagaimana kerukunan, bisa menikmati yang namanya persekutuan dengan umat, apalagi dia menjadi seorang pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi kondisinya adalah bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Bahkan di sini Allah sangat mengecam sekali perilaku, tindakan apa yang dilakukan oleh para imam, ya, para imam. Dan kita memang ketahui bahwa mengenai permasalahan ini bukan terjadi di dalam di dalam peristiwa ini saja. Tetapi kalau kita buka mengamami teks-teks Alkitab di dalam Perjanjian Lama, banyak sekali para nabi, banyak sekali. Bahkan kalau kita boleh melihat bagaimana tentang keluarganya Samuel, ya, seperti itu, yang tokoh-tokoh agama pada waktu itu juga sama seperti itu. Zamannya Musa juga sama seperti itu. Dan ini juga terjadi berulang lagi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka pasca pembuangan dari Babel, dan mereka sedang ada di mana? Di Yerusalem. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah bagaimana Allah mengecam mereka tentang peribadatan mereka, tentang pelayanan mereka. Dan ini yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa kok dia harus bisa berbuat seperti itu? Kenapa? Latar belakang apa kok mereka melakukan seperti itu? Bahkan dikatakan di ayat yang keempat itu dikatakan supaya perjanjianku dengan Lewi dapat dapat diteguhkan. Bapak Ibu sekali Tuhan, ketika kita berpikir kembali bahwa seorang imam ini timbul dari suku Lewi. Suku Lewi notabene adalah salah satu suku daripada bangsa Israel yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan mengurusi rumah peribadatan.
Seharusnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali di dalam kehidupannya orang-orang imam pada waktu itu. Karena hak khususnya apa ini Lewi itu diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi ini. Dan nanti imam pun harus timbul dari apa? Dari suku Lewi ini. Tetapi terkadang adalah tanda kutip yang sering terjadi di dalam kehidupan kita adalah ketika jabatan, ketika pelayanan kita, ketika apa nih tanggung jawab kita itu bukan karena kita mengejar, bukan karena kita berusaha dengan passion kita, tetapi itu cuma karena turun menurun. Karena kita ketahui bahwa imam itu harus dari orang Lewi dan orang Lewi itu akan terus berjalan dengan keturunannya itu akan terus mengerjakan yang namanya tokoh-tokoh agama, pemimpin agama, peribadatan di mana di Bait Allah. Dan ini buktinya jelas sekali kalau kita kembali di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Samuel. Ya, bagaimana anaknya Samuel itu yang notabene dia harus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang imam pada waktu itu, tetapi kelakuannya tidak bisa menjadi contoh. Nah, ini juga menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Sebetulnya sama kalau kita sekarang bukan seorang imam, kalau sekarang kita bukan seorang Lewi, atau mungkin sekarang kita bukan seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta atau apapun itu. Kalau kita diterapkan kita sebagai seorang pilihan Tuhan, ya kita selalu sekarang membanggakan, oh saya ini adalah orang pilihan. Saya dipilih dari berjuta-juta manusia di dunia ini, Tuhan itu memilih saya oleh anugerahnya yang sungguh luar biasa. Tetapi dengan hal seperti itu, dan ketika kita memahami seolah-olah kita ini dipilih dan kita memiliki sesuatu yang spesial di dalam diri saya, seolah-olah Tuhan itu butuh saya, Tuhan itu memerlukan saya, itu yang nanti akan menjatuhkan kehidupan kita. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat pemahaman yang positif, ketika Allah memilih kita, itu sebetulnya menunjukkan bahwa Allah itu punya prerogatif, Allah mengasihi kita. Tetapi ketika itu kita pandang bahwa kita ini menjadi merasa penting, dan Allah itu membutuhkan saya, dan saya harus menjalankan ini, itu yang akan menjadi bumerang di dalam kehidupan kita. Dan sama seperti para imam ini, mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam 12 suku Israel itu, Lewi yang harus menjalankan, mengatur, memimpin rumah Tuhan, dan nanti ada fasenya adalah menjadi seorang imam. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Taurat itu sudah jelas imam itu seperti apa, sikapnya seperti apa, peraturannya seperti apa, itu semuanya ada di situ. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang ternyata imam-imam di dalam zaman Maleaki ini, Allah itu mengecam mereka. Bahkan sangat memalukan sekali dikatakan bahwa apa? Dikatakan akan mengirimkan kutuk ke atasmu dan mengutuki berkat-berkatmu. Bahkan dikatakan lagi, lihatlah aku akan menghardik keturunanmu dan menaburkan sampah pada mukamu. Ya. Itu suatu templaan yang sungguh luar biasa. Dikatakan masalah keturunan, yaitu masalah sumpah. Itu karena Lewi itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan berbicara masalah apa? Berbicara masalah keimaman ini, berbicara masalah pelayanan ini. Tetapi mereka semuanya malah tidak mengerjakan mengerjakan dengan dengan baik. Ya, tidak mengerjakan dengan baik. Bahkan dikatakan dengan templak mengatakan Allah, sampai dikatakan sangat kasar sekali bahwa kotorannya hewan persembahan pun akan ditemplakkan kepada muka daripada para imam pada waktu itu. Dari sini kita boleh melihat ternyata betapa bobroknya, betapa rusaknya imam-imam pada waktu itu. Ya. Padahal mereka adalah spesial dalam perjanjiannya. Sama seperti kita hari-hari ini. Kita bangga, kita katakan, oh saya orang Kristen. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya adalah imamat yang rajani. Oleh anugerahnya Allah memilih saya. Bukan kemampuan saya untuk menjadi percaya, tapi itu adalah pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau kita menerima hal ini dalam diri kita sendiri, tetapi kita tidak melihat bagaimana Allah memilih kita, itu yang menjadi problem. Jadi kita harus memahami bahwa ketika kita menyadari bahwa kita ini orang pilihan, ya,
seharusnya kita mengerjakan pilihan itu dengan secara Allah memberikan kepada kita ini dengan baik. Jangan sampai pilihan Allah kepada diri kita, sila seolah-olah tanda kutip Allah itu membutuhkan saya. Tidak. Sehingga kita mau hidup seenaknya sendiri. Ini yang kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ketujuh, ayat yang keempat, bagaimana Allah itu menegur sangat keras dengan apa? Para imam. Dan kita coba lihat di ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Nanti kita boleh mereview apa nih, boleh meresume apa yang kita pelajari. Dikatakan perjanjianku dengan dia adalah perjanjian tentang hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi Allah memilih Lewi, Allah memilih Israel secara khusus membedakan yang namanya Lewi, dan kita ketahui ada dua hal penting di dalam pemilihan Allah, masalah suku. Yang penting juga adalah berbicara masalah suku Yehuda. Ya, suku Yehuda yang nanti akan meneruskan bagaimana berbicara tentang sejarah keselamatan dari suku Yehuda. Dikatakan perjanjianku dengan dia adalah perjanjian tentang hidup dan damai sejahtera. Dikatakan lanjutnya, dan aku memberikan kepadanya. Ya, Tuhan itu yang memberi. Ya, Tuhan yang memilih. Tuhan yang memproaktifkan semuanya, memprakarsai semuanya tentang yang namanya suku Lewi ini, para imam ini. Dikatakan dengan tujuan supaya ia takut kepadaku. Maka ia takut kepadaku dan takut kepada namaku. Taurat yang benar ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak ditemukan dalam apa? Bibirnya. Dan kita ketahui ini berbicara masalah tugas imam, karena perkataan imam itu sungguh luar biasa. Ya, berbicara masalah berkat, berbicara masalah kutuk, berbicara masalah Taurat, itu ada semuanya di dalam apa? Di dalam keimamatan daripada seorang imam. Dan kita ketahui bahwa bait Allah di zaman itu menjadi sentral. Ya. Semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel sehari-hari, berbicara masalah apapun, itu semua tertuju kepada tabernakel, tertuju kepada kemah Tuhan, tertuju kepada gereja, tertuju kepada rumah Allah, bait Allah pada waktu itu. Makanya berbicara tentang hidup, berbicara tentang damai sejahtera. Permasalahan apapun, itu pusatnya ada di bait Allah. Dan peranan penting adalah kalau berbicara tentang bait Allah, yaitu masalah Lewi, yang berbicara masalah mempersiapkan tentang peribadatan, berbicara masalah keputusan, berbicara masalah antara manusia dengan Tuhan adalah imam. Makanya imam memiliki peranan yang apa? Yang sentral sekali. Makanya menggunakan teks perjanjian tentang hidup dan damai apa? Sejahtera. Dikatakan kecurangan tidak ada. Ia hidup dengan aku dalam damai dan keadilan, dan membuat banyak orang menjadi jauh dari kejahatan. Ya, ini jelas sekali, ini adalah tugas daripada imam yang sungguh luar biasa baiknya. Ya, memberikan hidup, memberikan damai, memberikan advice, perkara-perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, itu semua diselesaikan di dalam apa? Di dalam bait Allah. Dari sini kita boleh melihat ternyata keimamatan itu, seorang imam itu bukan berbicara masalah hal kerohanian saja. Bukan masalah hal kerohanian saja. Dan di sini juga dikatakan menjadi gereja sekarang. Sebetulnya gereja itu sekarang harus menjadi pusat seluruh kehidupan. Ya. Gereja itu harus menjadi jawaban bagi apa? Bagi semua kondisi apa yang ada di dalam apa? Di dalam kehidupannya. Kalau kita sekarang hanya memahami gereja dengan tugasnya yaitu koinonia, melayani, diakonia, yaitu yang secara fakta, secara real, secara gamblang kita lihat. Tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini, di dalam jemaat itu harus bisa diselesaikan. Gereja itu harus menjadi sumber penyelesaian, sumber hidup dan apa? Damai sejahtera, bahkan berbicara masalah keadilan. Tetapi menjadi tanda kutip sekarang, gereja hanya berbicara masalah apa? Kerohanian. Dan imam hanya tahunya cuma berbicara masalah kerohanian saja. Tetapi sebetulnya imam atau seorang pendeta sekarang dituntut dengan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan itu harus bisa menguasai, bahkan bisa memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan permasalahan yang terjadi di dalam apa? Di dalam dunia hari-hari ini. Karena siapa lagi
Karena hak itu, pilihan itu diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada hamba Tuhan, kepada imam. Sama seperti bangsa Israel, kenapa Allah memutuskan, Allah mengususkan Lewi dan imam? Karena semuanya masalah ada di dalam situ semuanya. Dan suku ini yang berperan untuk menyelesaikan semuanya. Nah, gereja hari-hari ini ditantang untuk hal itu, bagaimana gereja harus bisa memberikan jawaban, gereja harus bisa memberikan solusi, gereja harus bisa memberikan penyelesaian apapun permasalahannya sekarang. Tetapi tanda kutip sekarang banyak sekali malah gereja menjadi tanda kutip cemoohan, pengajaran-pengajaran yang kacau balau, saling serang sana serang sini, menyalahkan apa, tidak bisa memberikan damai, malah menjadi kisruh di mana-mana. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang jemaat, bagaimana kita mensupport gereja kita, mensupport apa pimpinan rohani kita, sehingga peran panggilan daripada seorang imam, seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan itu dapat apa bisa memberikan seperti apa yang dikatakan di dalam Maleakhi pasal yang kedua ini. Sungguh luar biasa saya katakan. Karena dari bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dikatakan apa? Karena bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang harus mencari pengajaran dari apa? Mulutnya. Sebab dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Luar biasa. Sebetulnya ketika Allah memilih Lewi, ketika Allah menetapkan sebagai seorang imam, sebetulnya karunia talenta yang terbaik yang dari Tuhan itu diturunkan di dalam kehidupan para suku Lewi ini, bahkan orang-orang imam ini. Tetapi yang terjadi adalah bertolak belakang, seperti tadi dikatakan di ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Para imam kacau balau, tidak menjalankan, tidak mengerjakan sebagaimana tugas yang harus apa, yang diberikan Allah kepadanya. Bapak sekalian Tuhan, coba kita lihat contoh di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-31. 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang keempat dikatakan apa? Inilah kita boleh contoh salah satu contoh otoritas yang imam miliki, dikatakan apa? Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadikan bagian para imam orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk apa? Melaksanakan hukum Taurat. Dikatakan memerintahkan bagian daripada imam untuk tenaganya melaksanakan apa? Hukum Taurat. Coba kita bandingkan juga lagi di dalam apa? Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 7. Dikatakan di situ Nehemia, lalu Esra memuji Tuhan Allahnya yang Maha Besar. Semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan mukanya sampai apa? Sampai ke tanah. Sungguh luar biasa. Ya, inilah yang pilihan Allah, jabatan Allah, karunia Allah, talenta Allah yang dicurahkan kepada suku Lewi, dicurahkan kepada imam-imam, bagaimana dia bisa memerintah rakyat, bahkan dikatakan mereka bisa memuji, membawa umat-umat Tuhannya, menyembah kepada Tuhan, bahkan mereka pun bisa mengatakan amin, bahkan mereka sampai sujud, mukanya ditaruh di tanah. Sungguh luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, tidak seperti yang dibayangkan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya orang-orang apa imam pada waktu itu. Ya, itu yang kita lihat nyatanya. Kontras dengan posisi seperti itu, tetapi menyalahgunakan apa jabatannya dengan tidak baik. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tetapi kamu telah menyimpang dari jalanmu, kamu telah berbuat banyak, orang tersandung karena hukum Taurat. Kamu telah merusakkan perjanjian Lewi. Ya. Allah kembali lagi mengingat perjanjian. Firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, aku telah membuat kamu hina dan rendah di hadapan seluruh bangsa. Karena kamu tidak mengikuti jalan-jalanku, tetapi memandang bulu dan apa hukum Taurat. Ya.
kata covenant, kata perjanjian itu menjadi penting di dalam kekristenan kita. Ya. Perjanjian itu kan berarti mengikat. Nah, perjanjian itu kan berarti persetujuan. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara, tanda kutip berbicara masalah kekristenan kita, berbicara masalah keimanan kita, perjanjian kita dengan Tuhan itu apa? Tetapi yang kita lihat kebanyakan adalah semua itu daripada proaktif daripada Allah. Ya, proaktif daripada Allah. Allah berjanji kepada suku Israel, Allah berjanji kepada Abraham. Semua perjanjian itu timbul dari Allah. Ya, bukan daripada inisiatif manusia. Oh Tuhan, saya mau berjanji, saya mau setia. Saya berjanji, saya mau seperti ini, tidak. Tetapi semuanya itu diawali daripada Tuhan. Ya, itulah Allah kita yang sungguh luar biasa. Dan kita sangat beruntung, kita menjadi orang pilihan tanda kutip, kita harus sadar bahwa itu perjanjian kita dengan apa? Dengan Allah. Dan ini salah satunya kalau kita boleh melihat adalah berbicara tentang imam atau orang-orang Lewi pada waktu itu. Memang Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya menerima harta kekayaan dari 11 suku yang lain. Tetapi perjanjian ini yang terus digembar-gembarkan oleh Tuhan bagaimana tentang perjanjian ini. Nah, ini yang kita boleh melihat. Makanya kita sebagai orang Kristen sekarang, sebagai orang percaya, covenant Allah itu harus kita jaga. Ya. Dan bagaimana dengan sikap hidup kita, bagaimana dengan kelakuan kita, bagaimana cara pemahaman kita tentang tentang Allah itu menjadi penting bagi kita. Kita lihat di ayat ke-10, dan nanti kita belajar di sini. Dikatakan Allah menegur para imam Israel karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Bukankah kita memiliki satu Bapa? Ya, di dalam perjanjian tadi diturunkan lebih kecil lagi, bukan berbicara masalah Lewi. Tetapi bukankah kita memiliki satu Bapa? Bukankah satu Tuhan menciptakan kita? Mengapa kita berlaku tidak setia satu sama lain dengan melanggar perjanjian yang ya. Kalau kita boleh melihat perjanjian Bapa kita selalu mengenal yang namanya adalah Abraham. Ya. Abraham, bapak orang percaya. Ya. Bahkan dikatakan lagi kita boleh melihat tentang Yakub, ya, daripada suku Israel yang diturunkan terus. Ya. Dikembalikan ke perjanjian bukan hanya berbicara Lewi, tetapi berbicara masalah awal, bagaimana Allah memilih, Allah memanggil Abraham, dan kemudian turun kepada Yakub dan seluruh suku-sukunya yang lain, karena cucunya yang lain berbicara masalah Lewi ini. Itu perjanjian kembali. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita harus mengingat kembali perjanjian-perjanjian ini di dalam kehidupan kita. Memang, satu sisi, kalau kita tanda kutip, kalau kita menjadi orang Kristen karena kita ini adalah keturunan daripada orang tua kita, itu sangat sulit sekali. Ya. Hampir mungkin kita tidak memiliki pengalaman starting point di dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita sudah kecil, kita sudah ikut sekolah minggu, ya tahunya kita menjadi orang Kristen. Tetapi bagaimana saya menjadi orang Kristen, kenapa saya harus percaya kepada Allah, itu hampir tidak ada di dalam di dalam kehidupan yang notabene adalah kalau kita ini ada orang menjadi orang Kristen karena keturunan. Ya. Sama sebetulnya kalau kita boleh melihat, mereka jadi imam itu karena adalah mereka orang lain dan turun-temurun akan berlaku itu terus. Tetapi berbeda. Atau mungkin kita juga orang Kristen tetapi memiliki peristiwa starting point penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan, ketika kita mengalami pertemuan, ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa melihat pilihan Allah, anugerah Allah yang ada di dalam di dalam kehidupan kita. Seperti minggu kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang orang kaya, Sakeus itu semuanya. Sebetulnya kita ini melihat Allah ini siapa sih bagi kita? Dan kenapa sih kita ini harus mengikut Allah kita ini? Kenapa kita percaya kepada Yesus? Dan kenapa kita harus taat kepada Yesus? Dan mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita salah melihat hal ini, nanti pasti rentetannya kita akan menjadi salah.
Ada kemungkinan juga kalau kita boleh melihat bahwa mereka juga menjadi imam secara tradisi dengan dibuktikan peristiwanya adalah Samuel melihat anak-anaknya. Ya, kejahatannya seperti itu ketika mereka ditegur pun mereka tidak menghiraukan seperti itu. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita hari ini adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, mungkin karena saya jadi pendeta karena orang tua saya pendeta, karena saya harus meneruskan kependetaan daripada orang tua saya, atau saya harus melanjutkan gerejanya orang tua saya. Ya, itu juga harus menjadi review ulang di dalam kehidupan kita tentang panggilan kita. Apakah kita menjadi itu karena seperti itu? Tapi semoga kita tidak seperti itu. Ini juga menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita belajar di dalam peristiwa tentang Maliaki pasal yang kedua ini, yang tentang tentang para imam ini. Coba kita lihat selanjutnya sekali lagi di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan apa? Yehuda telah berlaku tidak setia. Nah, Yehuda itu kita lihat tadi berbicara masalah imam, sekarang berbicara masalah Yehuda. Karena kita tahu yang kembali di dalam pembuangan itu adalah suku Yehuda. Dikatakan Yehuda telah berlaku tidak setia. Dan suatu kejian telah dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Karena Yehuda telah menajiskan ketetapan kudus Tuhan yang dicintainya dengan mengambil anak perempuan dewa asing. Semoga Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub. Ya, orang yang melakukan hal itu, yang berjaga-jaga dan sadar. Namun yang mempersembahkan persembahan bagi Tuhan semesta alam. Ya. Tadi berbicara masalah imam, sekarang berbicara masalah apa? Yehuda. Bahkan dikatakan lagi berbicara masalah apa? Yakub. Ya, dikatakan berjaga-jaga namun mempersembahkan persembahan bagi Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat juga ternyata kalau kita berbicara tentang mencintai dan mengambil anak perempuan dewa asing, ya, ini sebetulnya bukan berbicara masalah apa kawin campur dengan orang yang istilahnya sekarang itu orang yang tidak beriman, ya. Jangan sampai kita menafsirkan seperti ini. Karena kalau kita berbicara masalah perempuan bagaimana orang Israel, bagaimana orang Yehuda yang mengambil perempuan asing, kita boleh banyak lihat adalah bagaimana peristiwa siapa saja kita boleh melihat. Salomo, Salomo juga boleh melihat orang-orang orang-orang asing. Contohnya kita boleh melihat tentang istilah dikatakan ia telah menikahi putri asing. Ini sebetulnya berbicara masalah pengkhianatan, berbicara masalah bagaimana pengingkaran daripada keimanan bangsa-bangsa Yehuda terhadap Allah. Contohnya kalau teks ini kita terjemahkan di dalam tafsirkan berbicara masalah letterak, berbicara masalah asing. Kita lihat Israel pun pernah menikahi orang-orang Moab, akhirnya mendatangkan kutuk. Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-25. Salah satu contoh lagi, Salomo menikah wanita asing yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Itu di dalam satu Raja-Raja pasal Pasal yang ke-11. Dikatakan Ahab menikah Isabel. Itu juga kita boleh melihat bagaimana peristiwanya tentang bagaimana ketika orang-orang Israel itu menikahi orang asing. Sebelum Maliaki ini ada, ya, Maliaki menegur Yehuda ini. Sebetulnya sebelumnya sudah terjadi lama dan sangat jauh. Tetapi intinya di sini adalah yang tadi dikatakan masalah imam, akhirnya turun ke Yehuda, akhirnya tarik kembali ke zamannya Yakub. Itu intinya bahwa ada pengkhianatan. Ya. Artinya mereka ingin melepaskan, ya, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, keimanan mereka kepada Tuhan. Mereka lebih memilih mengambil berhala lain. Ya, memilih mengambil berhala lain di dalam kehidupannya dia. Tidak lagi menghiraukan Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka tidak menghiraukan itu lagi. Tetapi ini yang terjadi. Ya. Sama sepertinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat kita.
Tetapi kadang-kadang kita juga menaruhkan sesuatu yang asing di dalam diri kita, kepercayaan kita. Paling contoh sederhana adalah ketika kita ini berdoa, ya. Berdoa kita pahami, kita ini pasti berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan kita sudah jelas, yaitu yang namanya Yesus. Kita berdoa. Kita memanggil yang namanya Bapa, ya. Bapa kami yang di surga. Berbicara masalah relationship, berbicara masalah kita sebagai anak, dia sebagai Bapa kita. Bahkan Alkitab pun juga mengatakan bahwa sebelum kita berdoa pun, Allah itu mengetahui keinginan hati kita. Tetapi doa itu menjadi keyakinan iman di dalam kehidupan kita. Tetapi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, ketika berdoa, selesai kita berdoa, kita kadang-kadang punya pemikiran seperti ini. Apa betul Allah itu mendengar doa saya? Apakah betul Allah itu mengabulkan doa saya? Apakah betul doa saya ini saya naikkan dengan keyakinan itu? Ya. Kadang-kadang sangat sederhana. Kalau kita boleh melihat ini adalah mereka kawin campur dengan orang-orang asing yang notabene adalah berhala, mereka punya keyakinan yang lain. Dan memang kita hari ini kita tidak melakukan ini. Bahkan kalau Maleakhi pun mengecam hal ini, zaman-zaman dulu sudah terjadi. Tetapi yang menjadi inti poinnya adalah bagaimana orang Israel dikatakan dari awal tentang imam, turunkan lagi tentang Yehuda, diturunkan lagi tentang yang namanya Yakub. Ya. Mereka mengkhianati Tuhan semuanya. Mereka ingin melepaskan Tuhan itu semua dengan keyakinan mereka tidak percaya lagi, sebetulnya mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan. Makanya mereka menunjukkan sikap seperti itu. Tetapi kalau mereka menunjukkan keimanannya dengan benar, pasti tidak akan menunjukkan sikap seperti itu. Sama seperti kita sekarang sebagai orang percaya. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kalau kita mengatakan kita adalah anak-anaknya, tidak mungkin kita akan menyusahkan orang tua kita, tidak akan mungkin menyusahkan bapak kita, bahkan tidak mungkin kita akan membuat malu dari bapak kita, Allah kita itu. Tetapi karena merasa mereka tadi katakan keyakinannya, pengkhianatannya itu sudah ada di dalam kehidupan bangsa Israel yang ditujukan oleh para imam tadi, makanya mereka berbuat berbuat seperti itu. Untuk itu kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya, mungkin kita hari ini tidak mengkhianati Tuhan, tetapi berbicara masalah keyakinan, berbicara masalah harapan, itu kadang-kadang menjadi tanda kutip besar di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya kasih contoh. Ketika kita berdoa, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan itu mau menjawab doa saya? Dan untuk apa kita berdoa kalau kita punya pemikiran seperti itu, punya keyakinan seperti itu? Dan kadang-kadang kita juga punya pemikiran yang sangat kecil sekali, seolah-olah Tuhan bisa diatur melalui doa-doa kita. Kadang-kadang kita mungkin juga doa-doa dengan kemunafikan kita. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian baru, Yakobus, kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Apakah seperti itu ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengambil keputusan, oh saya adalah orang pilihan, saya adalah anak-anak Tuhan, Dia adalah Bapa kami. Apakah kita cuma mengambil keuntungan itu saja? Apakah kita tidak mau taat, tidak mau setia dengan sikap hidup kita? Itu yang menjadi tantangan kita hari-hari ini ketika kita mengiring kepada Tuhan. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke-13, 16. Dikatakan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan ratapan, sehingga Ia tidak memperhatikan persembahan lagi, dan tidak menerimanya dengan senang hati dari tanganmu. Kamu berkata, mengapa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara kamu dan istri masa mudamu, yang terhadapnya kamu telah berlaku tidak setia. Ya. Ada pengkhianatan lagi dikatakan, tidak setia. Padahal dia adalah temanmu dan istrimu karena perjanjian. Ya. Diulang lagi kata perjanjian. Tetapi bukankah ia menjadi mereka satu dengan roh? Dan mengapa satu? Ia menghendaki keturunan yang saleh. Karena itu jugalah ramu dan janganlah orang pun berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu.
Karena Tuhan Allah Israel berfirman bahwa ia membenci perceraian, karena perceraian menutupi pakaian seorang dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Karena itu jagalah rohmu supaya kamu tidak berlaku apa? Tidak setia. Dikatakan apa lagi? Ada perjanjian, ada pengkhianatan. Dikatakan apa? Berbicara masalah perceraian. Bapak Yesus kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat kata perceraian ini ya, kata perceraian. Memang kalau kita boleh menggunakan teks perceraian ini, hampir saya boleh melihat bahwa kebanyakan kata perceraian ini dikatakan tentang istri muda. Ini selalu dihubungkan perceraian secara jasmani antara seorang suami atau seorang istri. Tetapi saya mulai melihat teks ini itu berbicara masalah relasi antara Tuhan dengan umatnya. Ya, memang terserah bagaimana kita mau menerapkan teks Alkitab ini berbicara masalah perceraian. Ya, memang dikatakan di sini menggunakan istilah gambaran tentang istri masa muda. Dan kita harus ketahui bahwa di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama berbeda bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita boleh melihat teks di dalam PB. Ya, karena para nabi, ya, khususnya kitab-kitab nubuatan, kitab-kitab para nabi, itu menggunakan kata istilah atau juga menggunakan penggambaran daripada apa yang menjadi inti daripada apa? Daripada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Dan kalau kita boleh melihat dari awal tadi di dalam ayat yang pertama sampai dikatakan ayat yang ini, ya itu sebetulnya masalah pengkhianatan, berbicara masalah perjanjian, ya dikatakan saya katakan lagi, aku membenci apa? Perceraian. Ya sungguh luar biasa saya katakan. Ini akhirnya runtutnya di inti poinnya sampai di kata apa? Perceraian ini. Ya. Dan ternyata ketika saya coba menyelidiki di dalam teks Alkitab ini, ya kata perceraian ini, kata perceraian yang di dalam teks ini itu sama yang dipakai di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-23. Kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-23. Kejadian Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dikatakan apa? Dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan apa? Tanah dari mana ia diambil. Ternyata kata perceraian di sini yang di dalam teks bahasa Indonesia ini di dalam Maleakhi ini menggunakan kata perceraian, di dalam teks bahasa Ibrani kata salak. Ternyata di dalam Kejadian muncul pertama kali dikatakan apa? Kata mengusir. Iya. Ya. Kenapa Allah itu mengusir? Ya karena tadi dikatakan ada pengkhianatan, perjanjiannya tidak apa nih, tidak terpenuhi semuanya. Ya. Jadi ini bukan berbicara masalah perceraian antara suami istri atau apa tidak. Seperti dari runtutan awal kenapa imam dimunculkan, perjanjian tentang Lewi, diturunkan lagi tentang Abraham, dikatakan langsung muncul Yakub, Yehuda, ya. Bahkan ketika inti poinnya dikatakan masalah perceraian, membenci perceraian, itu berbicara masalah pengkhianatan, berbicara masalah ketidaksetiaan, ya. Bagaimana bahkan Adam pun yang diberikan kesempatan luasa seperti itu pun saya katakan dia melanggar akan apa? Perintah daripada Tuhan sehingga dikatakan Allah mengusir apa? Allah mengusir daripada Adam pada waktu itu. Ya, Allah mengusir Adam pada waktu itu. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Ya, karena ini adalah kitab para nabi, kitab nubuatan. Jadi harus hati-hati bagaimana kita menafsirkan, kita menerapkan tentang ini semuanya. Kalau berbicara masalah perkawinan dengan asing, itu sudah ada di dalam sebelum kitab Maleakhi pun sudah ada. Tetapi intinya di dalam pasal yang kedua di dalam kitab Maleakhi ini adalah bagaimana sih sikap hidup kita ketika kita mengkhianati Tuhan, ketika kita sudah
tidak setia kepada Tuhan, ketika kita sudah ingkar janji dengan Tuhan, itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Dengan ditunjukkan bagaimana kehidupan daripada seorang Lewi, seorang imam, yang notabene, oke, Allah memilih bangsa Israel secara luas, 12 suku Israel. Tetapi notabene, Allah lebih memilih secara khusus orang-orang Lewi dan orang Yehuda. Karena dari suku Yehuda akan menjadi juru selamat. Dari suku Lewi akan menjadi seorang para imam yang memiliki kuasa, memiliki bagaimana berbicara masalah kerohanian. Tetapi ternyata Allah ingin menggambarkannya. Pemilihan yang sungguh luar biasa, perjanjian yang sungguh luar biasa yang Allah ciptakan itu semua di dalam kehidupan orang Lewi, para imam, ternyata dikhianati. Ternyata mereka tidak mau hidup setia. Ternyata mereka mau melanggar itu semuanya kepada Tuhan. Jadi aplikasinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini kalau kita mau mengintrospeksi diri kita? Ya. Kita memang hari ini masih berdoa, masih percaya kepada Tuhan. Kita juga masih menyembah kepada Tuhan. Kita masih berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita terus dan terus. Karena situasi yang akan menguji kita semuanya. Sama seperti ini tadi saya katakan. Kenapa saya memberikan latar belakang kitab Maleakhi di awal itu? Karena menjadi penting. Seharusnya ketika orang itu terpuruk, seharusnya ketika orang itu mengalami sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupannya dia, seharusnya dia mencari Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tanda kutip seperti itu. Tetapi ketika mereka dibuang pun, bangsa Israel tidak seperti itu. Ketika dengan kemurahan Tuhan pun sesuai dengan janjinya, bahwa mereka nanti akan dikembalikan ke Yerusalem. Dengan notabene dibangun yang namanya tembok Yerusalem. Bahkan di dalam Maleakhi ini pun, bait Allah sudah dibangunkan, selesai. Tetapi para imam tidak menjalankan tugasnya dengan apa? Dengan baik. Jangan sampai seperti seorang pemuda yang kaya itu. Dia tahu guru. Ketemu Yesus, dia menyebut guru. Guru, apa yang harus kami perbuat? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi dia mengatakan, saya sudah melakukannya semuanya. Tetapi ketika kalau kamu ingin sempurna, jualah hartamu, bagilah kepada orang miskin. Tetapi setelah itu ikutlah aku. Orang muda itu mengatakan, di teks itu mengatakan, dia menyesal. Tetapi berbeda dengan Sakius. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia katakan, dia sangat sukacita sekali. Tanpa Allah menyuruh daripada Sakius. Sakius memberikan hartanya untuk orang-orang miskin. Kita yang orang-orang Kristen yang sudah dewasa, kita tidak perlu lagi diperintah oleh Tuhan. Kita sudah memahami, kita sudah mengerti tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai seorang Kristen. Apapun itu panggilan kita. Biarlah kita mau mengerjakan panggilan itu dengan baik. Jangan sampai setiap talenta yang sudah Allah berikan, pemilihan khusus bagi kita semuanya, sama seperti imam, dengan predikat seperti itu, dengan kemampuan seperti itu yang Tuhan berikan kepada imam, tetapi dia menyalahgunakan semuanya. Tetapi kita semuanya hari-hari ini, apapun latar belakang kita, apapun kehidupan kita hari ini, apapun profesi kita, apapun panggilan kita hari ini, marilah kita kerjakan dengan baik. Marilah kita salurkan semuanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga perjanjian kita, ketika Allah memilih kita, ketika kita berjanji kepada Allah, Allah memilih kita sebagai umatnya, dia sebagai bapak kita, kita sebagai anak-anaknya, dia akan menjadi bangga dengan kehidupan kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita, menolong kita. Kita adalah orang pilihan, anak-anak perjanjian, imamat yang rajani. Tetapi marilah kita mengerjakan itu semuanya dengan sungguh luar biasa. Karena Allah memilih kita dengan pilihan yang sempurna bagi kita semuanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom saat malam untuk kita semuanya. Waktu saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan banyak, Pastor Doni Hermawanto. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang menambahkan.